Pemberian vaksin COVID-19 saat ini masih dinantikan. Meski vaksin dari Tiongkok telah tiba di Indonesia, lembaga biomolekuler Eijkman yang ditunjuk langsung oleh pemerintah masih terus melakukan penelitian terkait vaksin COVID buatan dalam negeri. Saat ini, salah satu hal yang paling ditunggu untuk menghadapi pandemi COVID-19 adalah ditemukannya vaksin dari virus corona jenis baru. Pemerintah telah menunjuk secara resmi lembaga biomolekuler Eijkman untuk melakukan penelitian terkait vaksin virus corona jenis baru ini. Untuk meneliti dan menemukan vaksin dari berbagai virus yang ada di dunia, para ilmuwan memiliki 6 platform dalam proses penelitiannya. Eijkman sendiri mengambil platform protein rekombinan sebagai cara untuk menemukan protein antivirus yang kelak akan menjadi vaksin. Kami memilih mengembangkan protein rekombinan namanya. Artinya itu bagian dari virusnya, jadi bukan virus keseluruhannya, bukan cara virus yang dipotong-potong, tetapi kita mengidentifikasi secara bioinformatik bagian mana yang mengkode protein tertentu. Nah, bagian itu yang kemudian kita identifikasi, kita perbanyak, kita clone. Jadi gennya yang kita clone, kemudian nanti akan diekspresikan jadi mendapatkan protein. Itu yang disebut sebagai protein rekombinan. Nantinya apabila kita sudah mendapatkan protein rekombinan yang sesuai, kita akan uji ke hewan coba. Nah, itu prosesnya yang akan dilakukan di laboratorium. Nah, kalau sudah di hewan coba sudah kita dapatkan yang baik, responsnya baik, dan itu terbukti protektif, baru nanti kita akan serahkan ke industri. Eijkman sendiri optimis bulan Maret tahun depan, bibit virus sudah akan ditemukan dan siap diproduksi secara massal. Ini artinya paling tidak Desember tahun 2021, Indonesia baru akan memiliki vaksin untuk virus corona jenis baru ini. Lembaga Eijkman hanya diberikan waktu 1 tahun untuk menemukan vaksin dari jenis virus corona baru ini. Padahal idealnya, penelitian vaksin dari jenis virus baru membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun. Dengan waktu yang sangat terbatas, para peneliti virus di lembaga Eijkman kini tengah mengebut proses penelitian dari sampel darah pasien COVID-19 untuk mencari vaksin yang dibutuhkan di Indonesia. Salah satunya adalah Edison Johan. Selama 3 bulan terakhir, pemuda 28 tahun ini harus berhadapan langsung dengan virus hidup untuk melakukan langkah awal proses penelitian dengan cara pemetaan gen virus yang diambil dari sampel darah pasien COVID-19. Kita harus petakan dulu genom virusnya. Jadi kita tahu apakah ada perubahan. Apakah dia dari Wuhan ke Indonesia ada berubah nggak? Karena kalau berubah, tentu yang kita bikin tuh vaksinnya tidak akan efektif. Kalau berubah, seberapa signifikan? Apakah tempatnya berubah itu bikin vaksinnya tidak efektif, segala macam. Jadi kita harus tahu itu dulu penelitiannya. Nanti kita baru mulai desain dari sana. Berhadapan langsung dengan virus hidup memang bukan pekerjaan mudah. Namun bagi Edison, protokol keselamatan yang telah diterapkan telah cukup membuatnya bekerja dengan tenang. Kalau saya, satu hal sih bukan cuma physical health ya, tapi mental health juga gitu. Kita memang perlu break gitu. Jadi kalau misalnya saya pulang rumah, ya sudah, nggak mau ngomong sama orang lain, ngisi tenaga mentalnya dulu. Ya tentu weekend kita kan juga nggak masuk ya. Ya waktu untuk istirahat. Sedikit berbeda dengan rekannya, bagi Benedictus Johan, menangani virus corona merupakan hal baru baginya. Johan yang biasa meneliti virus demam berdarah dengue, kini ditugaskan untuk membantu penelitian vaksin COVID-19. Yang menyulitkan adalah bahwa ini adalah sesuatu virus yang memang benar-benar baru. Informasi yang ada di dunia ilmiah mengenai virus ini masih sangat sedikit, sehingga kita perlu seperti menyatukan puzzle tadi ya, atau membuka halaman-halaman dari buku yang kita belum pernah buka. Jadi
tantangannya sebenarnya itu, bagaimana kita berpacu untuk mencari informasi sebanyak mungkin, menerapkannya dalam apa yang kita lakukan untuk pengembangan vaksin ini, dan menghasilkan sesuatu yang bisa efektif. Yang mereka khawatir itu sudah pasti, lalu mereka juga mungkin ada kekhawatiran saya pulang dari lab, membawa sesuatu dari oleh-oleh seperti itu dari lab, tapi dengan penjelasan, dengan memberikan pengertian tentunya mereka bisa mengerti. Di rumah pun saya menerapkan prosedur-prosedur untuk keamanannya ya. Meski bekerja dengan tantangan, hambatan, hingga rasa cemas, hal itu tidak mengendurkan semangat para peneliti di Eijkman, termasuk bagi Johan dan Edison. Dan dalam hal ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Penelitian vaksin biasanya memerlukan waktu 5 hingga 10 tahun hingga didapatkan suatu vaksin yang efektif. Namun karena mendesak sekali, COVID-19 ini kita diminta dalam 1 tahun, lembaga Eijkman sudah bisa membuat suatu bibit vaksin yang nanti akan diproduksi secara massal. Juga kita kan sebenarnya beban moral ya. Kita juga harus kerja membantu Indonesia. Kita harus cepat tangani seperti ini. Jadi ya kadang-kadang pulang rumah, oh kerjaan saya lambat ya. Karena hal sepertinya perlu cepat misalnya. Juga memang ya namanya sains juga tidak nggak ilmu pasti banget. Karena kadang-kadang pas kita ikutin protokol nggak jalan. Kita harus optimasi terus. Jadi itu ya memang kendala-kendala yang kita hadapi sehari-hari sih.